Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Hidup Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Demokrasi katanya pesta rakyat, saudara-saudara. Tapi bagi sebagian orang, Pilpres 2019 justru berubah menjadi malam penuh darah, ketakutan, dan penyiksaan. Seorang aktivis mengaku dipukul, disetrum, dipaksa mengaku, bahkan menyaksikan rekannya cacat permanen dan meninggal dunia setelah ditangkap. Pertanyaannya sederhana, kalau semua ini benar, lalu sebenarnya apa yang terjadi setelah 21 hingga 22 Mei 2019? Dan kenapa hingga hari ini cerita-cerita seperti ini terus hidup di bawah permukaan Republik ini? Tonton dulu cuplikan singkat pernyataan aktivis berikut ini dalam forum Madilog. Silakan menyaksikan. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Maruf Amin. Target kita ya mempressure Bawaslu bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU. Ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh bang, gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Kakek-kakek bang, umur 71 tahun, dihajar bang itu, habis bang, malam jahanam itu, ya bapak ditangkap bang, waduh, habis lah gitu, ini darah semua bang. Pakaiannya nih bang. Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh sampai mungkin internasional lah bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini bang, mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Makmul. Beliau dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia bang, karena nggak kuat kali ya bang. Jadi ya ini meninggal pas di dalam tahanan bang, Pak Mul ini. Ini dua profesor ya? Ini dua profesor ini. Penahanan kurang lebih sekitar 2 minggu lah kita dirilis nih bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Kayak gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah. Kayak gitu kan, di setrum juga kayak gitu. Disuruh ngaku lah gitu kan, karena memang kan awalnya kita nggak mau ngaku kan gitu kan. Ya udah nggak kuat juga kan kita kan, ya akhirnya ngaku juga gitu, sekali aja sih waktu itu bang. Seperti itu. Ya ini semua ngalamin bang. Kawan-kawan kita ini semua ngalamin penyiksaan yang luar biasa. Terus juga ada lagi nih bang yang emak-emak gitu kan, kasusnya tuh dituduh bom ketapel gitu loh. Itu dia juga mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa juga. Aduh, sedih juga bang. Ya perempuan lah ya istilahnya ya. Kayak gitu kan. Apa sih, apa daya lah perempuan itu kan gitu kan. Tapi ya dijaring juga, diangkut juga kayak gitu. Ini Jokowi ini gila gitu loh. Biadab banget gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya kan era-era sebelumnya namanya politik itu kan aktivis ditangkap nggak lama lah gitu bang, diurus selesai ya 2 bulan 3 bulan bebas gitu kan. Ini kalau kita bener-bener mau diinin bang, mau dihabisin gitu loh, kayak gitu loh, mau dimatiin aja nih orang-orang gitu. Orde Baru aja, Soeharto aja nggak sesadis kayak gini, Jokowi ini lebih. Sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei, tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh bang, dihajar bang, lututnya nih, lutut patah bang. Patah, udah nggak sempurna lagi, ya akhirnya kakinya jadi begini. Tuh, melendung gini bang. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Lembaga OCCRP bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 ini. Setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitu lah. Bahwa Jokowi itu ya harus diadili. Harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen bang, bayangin bang. Hidup Jokowi! Oke, pernyataan itu tentu mengandung tuduhan yang sangat serius. Sebagian mungkin percaya, sebagian lagi mungkin menganggapnya berlebihan. Tapi disinilah masalahnya.
Dalam negara demokrasi, suara korban tidak boleh langsung dianggap benar, namun juga tidak boleh otomatis dibungkam, saudara-saudara. Lalu, apakah ini benar-benar kesaksian tentang represi politik? Atau hanya narasi emosional dari kelompok yang kalah dalam pertarungan kekuasaan? Sekarang mari kita bedah satu persatu. Kalau kita perhatikan baik-baik, narasi aktivis tadi sebenarnya bukan sekedar cerita tentang demonstrasi, saudara-saudara. Ini adalah potret tentang bagaimana kekuasaan bekerja ketika legitimasi politik sedang dipertaruhkan. Karena setiap rezim selalu punya satu ketakutan yang sama. Ketakutan terhadap rakyat tidak lagi percaya. Pasca pemilihan Presiden Indonesia 2019, Indonesia memang berada dalam situasi politik yang sangat panas. Polarisasi sosial benar-benar ekstrim. Tetangga bisa bermusuhan karena pilihan politik. Keluarga pecah karena perdebatan pilpres. Medsos berubah menjadi medan perang propaganda. Dan negara berada dalam posisi yang sangat sensitif. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga stabilitas nasional, saudara-saudara. Tapi di sisi lain muncul kelompok masyarakat yang merasa proses demokrasi tidak berjalan jujur. Dan ketika rasa tidak percaya itu meledak ke jalanan, maka benturan dengan aparat hampir tidak terhindarkan. Nah, yang menarik dari pernyataan aktivis tadi adalah satu hal. Ia tidak berbicara sebagai pengamat, ia bicara sebagai orang yang merasa menjadi korban langsung. Ingat ya, dia adalah korban langsung. Itu membuat narasinya terasa emosional, mentah, dan penuh kemarahan. Perhatikan bagaimana ia terus mengulang kata dihajar, disiksa, dipukul, disetrum, dan dipaksa mengaku. Bahasa seperti itu bukan bahasa akademik, ini bahasa trauma. Dan dalam sejarah politik, trauma adalah bahan bakar paling kuat untuk melahirkan perlawanan jangka panjang. Karena orang yang merasa dipukul oleh negara, biasanya tidak akan pernah benar-benar percaya lagi kepada negara itu sendiri. Inilah kenapa peristiwa politik represif sering meninggalkan dendam lintas generasi. Dan kita harus jujur mengatakan ini. Indonesia punya sejarah panjang soal itu. Mulai dari era Soeharto, aktivis ditangkap, demonstran dibungkam, lawan politik dicurigai sebagai ancaman negara. Reformasi 98 lahir justru karena publik muak terhadap praktik kekuasaan yang terlalu represif. Tapi sekarang muncul pertanyaan baru, saudara-saudara. Apakah reformasi benar-benar menghapus budaya kekerasan politik? Atau hanya mengganti wajah penguasanya saja? Nah, di titik ini narasi aktivis tadi menjadi sangat menarik. Karena ia secara terang-terangan mengatakan bahwa perlakuan pasca aksi 22 Mei lebih brutal dibanding era Orde Baru. Ini tentu klaim yang sangat besar dan sangat kontroversial. Tetapi justru disitulah letak persoalannya. Ketika semakin banyak orang mulai merasa bahwa demokrasi hanya prosedur 5 tahunan, sementara kritik tetap dibungkam, maka kepercayaan publik perlahan runtuh. Dan negara paling berbahaya bukan negara miskin, tetapi negara yang paling berbahaya adalah negara yang rakyatnya mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi. Karena ketika legitimasi moral runtuh, kekuasaan biasanya mulai mengandalkan rasa takut. Makanya kita perlu melihat peristiwa ini secara luas. Bukan sekedar siapa pendukung siapa, tapi bagaimana negara memperlakukan warga negaranya ketika terjadi konflik politik. Karena ukuran demokrasi bukan dilihat saat keadaan tenang. Ukuran demokrasi justru terlihat ketika negara menghadapi oposisi. Apakah kritik dilindungi? Apakah demonstrasi dijaga? Apakah aparat proporsional? Dan apakah hukum berjalan adil? Atau justru semua yang berbeda langsung dianggap ancaman keamanan? Dan disinilah publik sering terjebak dalam dua kubu ekstrim. Kelompok pertama mengatakan negara harus keras demi stabilitas. Kelompok kedua mengatakan negara sudah berubah menjadi alat kekuasaan. Padahal realitas politik biasanya jauh lebih rumit daripada slogan.
Kita juga tidak bisa menelan mentah-mentah seluruh klaim aktivis tadi tanpa verifikasi. Karena dalam situasi politik panas, narasi korban juga bisa dipakai sebagai alat propaganda. Dan ini penting, dalam politik modern pertarungan bukan cuma soal senjata atau suara pemilu, tapi juga soal siapa yang berhasil menguasai narasi publik. Siapa yang terlihat paling tertindas biasanya akan mendapatkan simpati paling besar. Makanya saudara-saudara, dalam setiap konflik politik selalu ada perang cerita. Pemerintah membangun narasi stabilitas, oposisi membangun narasi penindasan, dan rakyat seringkali dipaksa memilih tanpa pernah benar-benar tahu seluruh fakta di belakang layar. Tetapi ada satu bagian yang menurut saya paling penting dari semua ini, saudara-saudara, yaitu soal luka sosial yang belum selesai. Karena sampai hari ini peristiwa 21-22 Mei masih menyisakan banyak pertanyaan tentang korban, tentang penggunaan kekuatan aparat, tentang penangkapan massal, dan tentang transparansi hukum. Dan ketika negara gagal menjelaskan semuanya secara terbuka, maka ruang kosong itu akan diisi oleh spekulasi, kemarahan, dan teori-teori liar. Itulah sebabnya demokrasi membutuhkan transparansi, bukan demi oposisi, bukan demi pemerintah, tapi demi mencegah publik kehilangan kepercayaan total terhadap sistem. Perhatikan juga bagaimana aktivis tadi berkali-kali menggunakan kata kita, bukan saya. Ini penting, artinya pengalaman itu dibangun sebagai identitas kolektif, sebagai penderitaan bersama. Dan ketika penderitaan berubah menjadi identitas politik, gerakan oposisi biasanya menjadi jauh lebih militan. Karena mereka tidak lagi merasa sekedar berbeda pilihan politik. Mereka merasa sedang melawan ketidakadilan. Inilah yang membuat polarisasi politik Indonesia pasca 2019 menjadi sangat dalam, saudara-saudara. Bahkan sampai hari ini dampaknya belum benar-benar hilang. Medsos masih penuh kebencian politik. Rasa curiga antar kelompok masih tinggi dan banyak orang mulai melihat lawan politik bukan sebagai sesama warga negara, tapi sebagai musuh. Ini berbahaya karena demokrasi tidak akan hancur hanya oleh diktator. Ya, saya ulangi, demokrasi tidak akan hancur hanya oleh diktator. Demokrasi juga bisa hancur ketika rakyatnya sendiri kehilangan kemampuan untuk saling percaya. Dan mungkin itulah warisan paling mengerikan dari politik yang terlalu ekstrim. Bukan sekedar siapa menang pilpres, tetapi bagaimana bangsa ini perlahan kehilangan rasa persatuan karena kekuasaan dan kebencian politik terus dipelihara bertahun-tahun. Dan dari semua pernyataan tadi, ada satu kalimat yang paling keras, yaitu Jokowi harus diadili. Kalimat itu bukan lagi kritik biasa, itu adalah bentuk kemarahan politik yang sudah mencapai titik ekstrim. Karena ketika seorang aktivis mulai menyerukan pengadilan terhadap kepala negara, artinya ia tidak lagi melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa dikoreksi dari dalam sistem. Ia merasa sistemnya sendiri sudah bermasalah. Dan menariknya, narasi seperti ini sekarang mulai semakin sering muncul di ruang publik. Bukan hanya dari aktivis jalanan, tapi juga dari sebagian akademisi, kelompok oposisi, bahkan masyarakat biasa yang kecewa terhadap arah demokrasi Indonesia hari ini. Mulai dari isu pelemahan demokrasi, dugaan kriminalisasi, netralitas aparat, oligarki politik, sampai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Semua itu perlahan membentuk satu kesimpulan besar di kepala sebagian orang, bahwa kekuasaan selama satu dekade terakhir dianggap terlalu besar, terlalu dominan, dan terlalu sulit dikritik. Dan ketika kritik merasa tidak didengar, maka bahasa politik biasanya berubah menjadi lebih keras. Dari evaluasi menjadi perlawanan, dari kritik menjadi adili. Tetapi kita juga harus hati-hati karena negara hukum tidak bisa berjalan hanya berdasarkan kemarahan politik. Kalau ada tuduhan pelanggaran HAM, maka harus ada buktinya. Kalau ada tuduhan penyiksaan, maka harus ada investigasi independen. Kalau ada tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, maka harus diuji secara hukum. Bukan hanya dijadikan slogan, karena kalau tidak, politik akan berubah menjadi arena balas dendam tanpa akhir. Hari ini mengadili lawan politik, besok giliran pihak lain melakukan hal yang sama. Dan siklus itu akan terus berputar. Namun di sisi lain, tuntutan adili Jokowi juga menunjukkan sesuatu yang penting.
bahwa sebagian masyarakat merasa mekanisme demokrasi formal tidak cukup lagi untuk menyalurkan kekecewaan mereka. Ini sinyal serius, saudara-saudara. Karena dalam demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya percaya bahwa pengadilan bisa adil, institusi bisa netral, dan hukum bisa bekerja tanpa tekanan kekuasaan. Kalau kepercayaan itu hilang, maka yang muncul adalah politik kemarahan. Dan politik kemarahan selalu berbahaya. Sebab saat emosi lebih dominan daripada kepercayaan terhadap institusi, masyarakat akan lebih mudah terpecah. Orang tidak lagi mencari kebenaran, mereka hanya mencari pembenaran untuk membenci kubu lain. Inilah yang sekarang menjadi tantangan besar Indonesia pasca era Jokowi. Bukan cuma soal siapa yang pernah berkuasa, tetapi apakah bangsa ini masih mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi tanpa kepercayaan akhirnya hanya menyisakan prosedur. Pemilu tetap ada, lembaga tetap berdiri, pidato tentang demokrasi tetap diucapkan. Tetapi rakyat di bawahnya sudah tidak percaya lagi bahwa suara mereka benar-benar berarti. Dan kalau sebuah bangsa sudah sampai pada titik tersebut, maka krisis terbesarnya sebenarnya bukan ekonomi, saudara-saudara, bukan politik, tetapi krisis legitimasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya kita mungkin bisa berbeda pilihan politik, bisa berbeda penilaian terhadap Joko Widodo, bisa berbeda cara melihat peristiwa 21-22 Mei. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam republik ini, keberanian untuk mempertanyakan kekuasaan. Karena demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas dari kritik. Justru demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu bertahan meski terus dikritik. Dan ketika ada warga negara yang mengaku dipukul, disiksa, dibungkam, maka tugas publik bukan langsung percaya, tetapi juga bukan langsung menutup telinga. Sejarah selalu mengajarkan satu hal. Kekuasaan yang tidak pernah mau diperiksa, lambat laun akan merasa dirinya selalu benar. Dan ketika kekuasaan mulai merasa selalu benar, disitulah demokrasi mulai berada dalam bahaya. Saya ingin tahu pendapat kalian, apakah ini benar-benar bentuk represi politik atau hanya narasi emosional dari kubu yang kalah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka pembahasan tajam, kritis, dan tanpa basa-basi seperti ini, subscribe sekarang juga ke Orasi Kritis. Karena di channel ini kita tidak takut membedah sisi gelap kekuasaan. Saya pamit, dan ingat, demokrasi bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tapi tentang siapa yang masih berani bersuara. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.